Saatnya dari 2018. 2018 berarti udah mau 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Nah, Ceritanya waktu itu nggak pengen jualan sebenarnya, cuman lagi pengen makan salad. Jadi lagi cari salad buah di Jogja, tapi tuh ternyata di Jogja belum ada gitu. Dan kalau ada pun, kalau nggak salah waktu itu dia lagi, walaupun ada, mereka tuh nggak ready gitu loh. Jadi harus pre-order. Sebelumnya aku coba beberapa kali buat jualan makanan kayak kue cubit, kayak bikin-bikin minuman milkshake gitu, iya. gagal terus Oh, gitu. berarti sebelumnya emang pernah bikin coba-coba jualan juga. Jadi dulu ya bikinnya di dalam kos-kosan itu. Terus habis itu aku kan waktu itu sambil kuliah. Karena aku sambil kuliah, jadi ada waktu, ada momennya aku tuh udah nggak kuat open PO gitu. Oke. Karena harus anterin langsung gitu terus kan. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Kali ini bersama saya Ari Budiman dan sebelah saya ada Yolanda Agatha. Yolanda Agatha. Panggilannya Mbak Yola. Yola. Nah, Mbak Yola ini akhir-akhir ini sering ada di berita-berita ya. Berita apa nggak tahu aku. Silakan Mbak Yola, boleh perkenalan Mbak Yola. Oke, aku Yolanda Agatha, founder dari Saladnyo. Oke, jadi buat teman-teman yang pernah tahu Saladnyo, eh, yang beberapa waktu ini banyak beritanya di mana-mana. Nah, langsung kita datengin langsung Mbak Yolanda. Selamat datang Mbak Yolanda di studionya Kulkas. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Emang Mbak Yolanda ini adalah pembicara kedua wanita. Akhirnya ada lagi setelah yang pertama kemarin Golden Gisa. Oh, Iya Mbak Yola, aku mau nanya sebenarnya, mungkin Mbak Yola juga udah beberapa kali menjelaskan, cuman kita pengen dengar lagi nih dari Mbak Yola, buat audiensnya Kulkas, sejarahnya Saladnyo. Saladnyo itu ada dari tahun berapa ya Mbak ya? saatnya dari 2018. 2018 berarti udah mau 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Nah, aku udah denger cerita-ceritanya, tapi mungkin biar aku lebih hafal lagi, boleh diceritain nggak Mbak perjuangannya bangun brand saladnya itu? Oke, jadi saladnya itu aku mulai di tahun 2018 waktu Oke. masih kuliah gitu. Terus habis itu ceritanya waktu itu nggak pengen jualan sebenarnya, cuman lagi pengen makan salad. Jadi lagi cari salad buah di Jogja, tapi tuh ternyata di Jogja belum ada gitu. Dan kalau ada pun, kalau nggak salah waktu itu dia lagi, walaupun ada, mereka tuh nggak ready gitu loh. Jadi harus pre-order gitu. Akhirnya aku iseng-iseng buat, abis aku buat, aku storyin, jadi storyin di WhatsApp sama Instagram. Nah, habis itu setelah aku storyin, ternyata responnya tuh banyak yang kayak bilang, jualin dong ini apa, soalnya dulu tuh salad buah masih nggak familiar banget di Jogja gitu. Nah, setelah banyak orang yang notice, aku langsung kepikir, oh ini kayaknya bisa jadi bahan jualan deh gitu. Soalnya sebelumnya aku coba beberapa kali buat jualan makanan kayak kue cubit, kayak bikin-bikin minuman milkshake gitu, Iya. gagal terus Oh, gitu. berarti sebelumnya emang pernah bikin coba-coba jualan juga. Oke, terus akhirnya baru pas saladnya ini yang responnya alhamdulillah positif. Iya bener gitu. Jadi pas udah lihat kayak gitu, aku coba open pre-order. Oke. Ya udah pas coba open PO itu, ternyata beberapa temanku ada yang mau gitu. Nah, setelah ada yang mau, kan open pre-order itu aku bilang aku akan anterin kan. Oke. Jadi walaupun 1 cup aku akan anterin ke seluruh Jogja gitu. Nah, karena kayak gitu, yang order mungkin 10, akhirnya aku japerin temanku satu-satu supaya aku nggak rugi sekali open PO gitu. Ya udah akhirnya pertama kali open PO, aku udah anterin, ternyata banyak yang suka gitu. Soalnya aku kasih tahu kalau misalnya salad buah yang aku bikin ini nggak kayak salad buah pada umumnya yang orang pikir tuh kayak makanan bule, asem, kecut gitu. Soalnya tipikal salad buahku manis Oke. gitu. Awalnya mulainya dari situ. Berarti memang dari yang open PO terus harus 10 orang, akhirnya di WhatsApp satu-satu ya. Terus aku pernah dengar juga nih Mbak Yola, yang karena berawal dari
kos-kosan kan ya, itu yang memanfaatkan waktu itu apa yang memang Mbak Yola punya kan. Itu awalnya cerita itu gimana Mbak dari kos-kosan tuh Mbak? Jadi dulu ya bikinnya di dalam kos-kosan itu. Terus habis itu aku kan waktu itu sambil kuliah. Karena aku sambil kuliah jadi ada waktu ada momennya aku tuh udah nggak kuat open PO gitu. Karena harus anterin langsung gitu terus kan. Akhirnya satu hari aku pasang GrabFood di kamar kos aku. Oh, berarti pertama kali yang aplikasi ojek online-nya GrabFood. Benar gitu. Karena waktu itu GrabFood itu kalau mau mau daftar itu tuh cuman online doang. Aku iseng daftar, kok approve gitu. Habis itu setelah itu aku kenalin kan orang-orang kayak ordernya di GrabFood aja supaya aku tuh udah gak usah nganterin dan aku gak nungguin. Nah gak nungguinnya tuh gimana, jadi aku kalau setiap pagi sebelum aku kuliah atau sebelum aku kerja, dulu kan aku freelance, jadi kerja jadi SPG, kerja event-event gitu. Nah aku kan harus tinggalin, jadi aku setiap pagi aku akan bikin saladnya, aku taruh kulkasnya di depan kamar kosan aku, terus aku siapin tuh nota, plastik, sendok sama saladnya. Jadi kalau misalkan ada order, dulu tuh order GrabFood itu nggak bisa di cancel. Nah karena nggak bisa di cancel, abangnya tuh pasti akan video call aku, telepon lah. Nah kalau udah telepon aku mau nggak mau aku akan arahin dia video call sampai ke kamar kosan aku gitu. Jadi ya udah akhirnya mulainya dari situ sih. Gitu. Jadi nanti mereka kalau udah nyampe ke kamar kos, depan kamar kos aku kan udah ada kulkasnya. Ya udah aku kasih tahu nih, nanti mereka bungkus sendiri, duitnya masukin ke kulkas gitu. Sampai akhirnya satu momen aku tuh nggak bisa lulus. Jadi kan aku tahun 2018 udah 5 tahun kuliah. Nah, aku udah usahain buat skripsi macam-macam, memang nggak bisa lulus lah. Harus tahun depan lagi gitu. Tapi menurut aku gara-gara momen itu aku jadi fokus. Aku bilang kayak kalau misalkan aku nggak bisa lulus tahun ini nggak apa-apa deh, soalnya mama papa aku mungkin orang tua kan udah khawatir kan, udah kuliah lama kok nggak lulus, padahal kan sambil kerja sebenarnya. Nah, aku bilang ke diri aku minimal Tuhan kasih aku satu kebanggaan dong, kalau aku nggak bisa lulus tahun ini, at least ada sesuatu yang bisa banggain aku gitu. Dan aku pengen di waktu aku wisuda, keluarga aku bisa datang, karena selama 5 tahun aku di Jogja, mama papaku tuh nggak pernah datang ke Jogja karena biaya gitu. Wow, berarti memang dari kos-kosan yang tadinya kulkasnya pun kulkas punya. Second, beli di OLX. Oke, berarti Mbak Yola sebelum memang asli Jogja enggak? Enggak. Jadi aku tuh gede lahir di Jakarta sebenarnya. Gede lahir di Jakarta sampai kelas 3 SMP. Terus kelas 3 SMP sama papaku pindah ke Sampit. Kalimantan Tengah. 1 tahun di sana, ceritanya mama papaku tuh bangkrut di Sampit, mereka harus pindah ke Pontianak. Nah kalau aku ikut pindah ke Pontianak, kemungkinan aku akan berhenti sekolah waktu itu. Makanya aku mutusin, aku minta beasiswa tidak mampu sama pastor di sekolah SMA aku, supaya aku bisa selesai SMA aku lah minimal. Tuh, jadi aku dari kelas 1 SMA itu udah pisah sama orang tua. Jadi mama papaku di Pontianak sama adik-adik aku di Sampit sendiri gitu. Ya tapi berarti memang ada ini ya Mbak, apa darah wirausaha dari orang tua berarti. Dulu papa aku mainnya di garment gitu. Tapi sebenarnya pas kecil itu aku mikir aku tuh kayaknya anak manja yang nggak pernah kepikiran akan kerja sih. Jadi kayak dulu nyapu ngepel pun nggak pernah bisa. Gitu. Dan bisa karena power of kepepet ya Mbak? Iya kepepet. Karena terpaksa keadaan kan. Dan mulai respon dari pasarnya itu pas setelah berapa bulan bikin itu Mbak saladnya itu? Mungkin setelah fokus ya. Jadi aku bikin open PO pertama tuh kan Maret. Terus fokusnya di Oktober. Jadi mulai dari Oktober itu aku merasa aku hoki sih. Soalnya waktu itu kan momennya GrabFood itu lagi diskonnya gede-gedean. Kode promonya besar-besar banget. Terus habis itu kedua algoritma Instagram lagi bagus banget. Jadi sebenarnya aku orang yang hoki di momen aplikasi-aplikasi itu lagi tinggi juga demand-nya. Momentumnya pasti dua aplikasi itu ya. Dan kalau nggak salah memang antriannya tuh aku lihat wah waktu itu
emang gila-gilaan ya Mbak ya. Ya puji Tuhan. Soalnya dulu kan terbatas kan. Mungkin Iya, orang iya. mikir kayak kenapa sih ini sold out terus gitu. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya karena itu kan rumahan kan. Kita kemampuannya satu hari cuma bisa bikin berapa puluh cup. Lalu yang order kan kadang satu orang aja udah berapa cup gitu. Jadi sekali aku buka aplikasi online itu, aku akan infoin ke Instagram sama WhatsApp. Nah mereka kan mantengin terus biasanya 1 menit orderannya udah masuk semua, Iya, udah iya, pada iya. antri gitu. Oh, Habis itu besoknya, terus kalau udah habis kita butuh waktu lagi bikin. Oh, oke. Jadi memang antrian itu karena memang kapasitas pembuat ini di close dulu. Terus ketika udah slow nih buka jebret baru order langsung masuk rame-rame. Oke. Ya, ya, ya. Dan pernah dengar cerita eh apa dari ibu kos sendiri buka yang sama ya, Bu? Iya dulu sih. Gitu. Dan sekarang udah nggak ada, bukasnya udah nggak jualan salad lagi. Nah itu udah kurang tahu. Soalnya waktu itu kayaknya setelah jualan salad tuh yang ngantri itu kan udah nggak bisa di situ lagi kan mas. Iya, oh langsung pindah ke Iya, ini. soalnya kan dia tuh kayak di dalam gang, Oke. rumah-rumah warga, jadi nggak kasihan juga orang yang lewat situ jadi macet. Akhirnya kita pindah ke tempat yang lain. Oke. Nah, untuk bertahan itu Mbak kan memang bisa dibilang saladnya pelopor ya. Buat bertahan dengan di pasar yang sama otomatis kan ketika pelopor rame pasti yang main banyak tuh. Nah, caranya saladnya buat bertahan biar bisa survive dan berkembang sampai sekarang tuh apa sih Mbak? Konsisten sih, konsisten untuk belajar terus. Oke. Jadi aku kan mulai dari sesuatu yang kecil. Jadi bukan ada orang yang punya modal besar, terus juga ilmunya sebenarnya nggak ada. Yang aku tuh nggak ngerti kayak misalkan perusahaan itu ternyata punya divisi masing-masing, pembagiannya gimana itu aku nggak ngerti sama sekali. Tapi yang aku punya tuh cuma tekad doang gitu. Kalau misalkan sekali udah ambil satu keputusan untuk fokus, ya udah komitmen bikin terus. Jadi kayak ada masalah apa, mungkin kalau capek iya, tapi kayak bener-bener untuk maksudnya perasaan pengen berhenti sering banget, tapi untuk bener-bener mau berhenti tuh enggak gitu. Di kondisi seperti apa pengen kayak udah nih kayaknya pengen quit nih. Di kondisi banyak masalah. Paling sering masalah yang terulang apa Mbak? Atau kita nggak usah ngomong masalah, tantangannya yang paling sering apa? Tantangannya paling sering sebenarnya mungkin di SDM, juga di cara pengelolaan manajemen, yang paling banyak itu sih. Soalnya dulu pas aku buka saladnya itu, ini bukan bisnis yang udah ready untuk dibuka banyak cabang sebenarnya. Iya. Cuman di momen itu menurut aku keputusan yang tepat juga untuk langsung hajar gitu. Karena kan momentum. Gitu. Jadi ketika udah besar, maksudnya besar tuh buat aku udah di beberapa cabang dan manusia udah banyak, aku tuh kaget gitu. Oh ternyata dampak aku buka cabang di luar kota adalah begini. Dampak aku kayak ambil keputusan untuk masukin orang banyak tuh begini gitu. Dan sekarang cabangnya saladnya sendiri di Jogja ada berapa Mbak? Kalau di Jogja sekarang ada 8. Kalau di luar kota totalnya 27. Oh, berarti dengan jumlah karyawannya? Jumlahnya 100-an. Pusing. Kayak dulu sempat nge-hire konsultan juga Mbak ya? Pernah beberapa kali. It works atau not? Mungkin ada bagian yang mungkin cocok, ada bagian yang kayak nggak bisa solve problem, tapi mungkin di tempat lain cocok gitu. Ya. Dan berarti saya udah berjalan 5 tahun. Aku sebenarnya penasaran sama saladnya ini punya istilahnya masa yang sangat sayang banget sama saladnya itu Mbak. Maksudnya dalam arti kalau di journey-nya konsumen dia udah mau belain saladnya walaupun Mbak Yola tidak menyuruh kan, tidak ada buzzer-buzzer, iya kan? Karena yang terakhir kan memang ada case penjual salad mereview salad orang lain. Terus waktu itu dia nge-review saladnya kebetulan dengan statement semangka melon ya. Iya, dan rating. Dikasih rating. Terus dengan
masanya Salatyo ini datang. Itu cara kepikiran nggak sih Mbak, atau nggak sengaja bikin bikin konsumen yang bisa sayang segitunya sama Salatyo? Enggak sama sekali. Apalagi momen ini kan terjadi waktu Salatnya udah 5 tahun kan. Iya, iya, iya. Mungkin kalau misalkan pas awal-awal 1 tahun pertama, aku iya. masih bisa expect Iya, gitu. Karena memang aku mulai Salatnya dari dari akunya sendiri dulu. Jadi aku suka storytelling tuh. Iya, iya, iya. Awal mulainya gimana, Iya. aku ceritain secara jujur gitu kan, kayak adanya begini, mulainya Iya, begini iya. gitu. Jadi emang customer Salatnya itu terbangun karena mereka ikutin perjalanan si Salatnya. Oke. Tapi mungkin ya kayak beberapa tahun ke belakang ini aku pikir customer Salatnya itu kan udah banyak yang nggak terlalu ngikutin, atau mungkin kan fokusnya udah banyak yang 5 tahun soalnya Mbak ya. iya udah Iya. kemana-mana gitu. Iya. Jadi pas yang momen kemarin itu aku juga kaget banget karena aku bener-bener tidak menyangka gitu. Tiba-tiba yang komen-komen tuh malah yang bilang aku udah customer Salatnya dari aku kuliah, sekarang aku udah punya anak gitu. Itu keluar semua, aku juga bingung gitu kenapa. Dan aku Ibu-ibu disenggol ya, ibu-ibu disenggol jadinya, wah. padahal nggak ada minta pertolongan Iya, gitu. iya. Wah, ya kok ini apa loyal banget ya sampai konsumennya Salatnya tuh belain itu, dan akhirnya itu jadi salah satu video yang viral kan Mbak, yang sampai bisa dibilang ngaruh ke penjualan gak Mbak? Ngaruh banget. Ngaruh Puji positif Tuhan. atau karena kan itu kan di rating jelek ya, tapi di penjualan malah Naik. naik. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Malah Berapa kali lipat Mbak? aduh pokoknya rekor selama Salatnya ada itu pencapaian penjualan tertinggi. Serius? Iya. Waktu itu? Iya. Kemarin. Ayo review jelek Salatnya. malah disuruh. Iya, sebenarnya aku sendiri lumayan kaget karena aku nggak pernah melihat ada orang di review jelek. Iya. Malah maksudnya brandnya tuh naik Iya, penjualannya. Dan Mbak Yola kan waktu itu santai aja kan, juga cuman oh iya, Iya. itu bla bla bla. Gitu. Jadi itu pas aku bikin video di TikTok. Itu udah 1 minggu videonya upload sebenarnya. Upload, iya. Video yang reviewnya orang itu Oke. tayang. Nah, aku tuh selama seminggu itu di DM terus, di DM, di komen. Di-share ya, ini Mbak, ini. Iya, di-share terus. Sebelum aku bikin video di TikTok, aku udah share sebenarnya di story Instagram. Oke. Aku bilang nggak apa-apa gitu, karena mungkin sebelumnya aku juga udah pernah di black campaign yang lebih mengerikan ya. Mungkin kayak Mas Arif juga udah tahu kan. Juga nggak tahu. Nggak mungkin. Iya, jadi kayak aku pikir, oh ya udahlah. Sekarang kan kalau misalkan dulu digituin rasanya panas banget kan. Kalau sekarang aku merasa kayak, oh ya udah, setiap orang kan punya hak untuk punya pendapat masing-masing. Iya. Justru aku di video itu malah bilang kalau nggak apa-apa, terus cara orang tuh beda-beda. Iya. Ternyata malah mulai dari video itu yang jadi naik Iya. gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya kalau ada black campaign, respon kita juga nggak usah terlalu emosi ya Mbak ya. Tapi aku setuju sih, karena aku ngeliat ya Salat di Jogja ini memang bagusnya ada yang main di sana, jadinya aku lihat dua-duanya saling improve. Jadi bisa dibilang itu positif lah, walaupun namanya black campaign. Terus aku lihat jadi malah saling wah ini harus bagus, ini harus bagus, dan aku kata wah emang kita biasanya gerak kalau udah ada kelihatan musuh kan. Kalau Benar. diam aja kan. Benar, karena menurut aku kompetitor tuh nggak selalu jelek loh. Iya. Mungkin bisa jadi kalau kemarin itu aku nggak pernah punya kompetitor, aku mungkin udah jadinya sombong ya. Aku merasa aku main sendiri, dan satu sisi kalau misalkan sampai ada kompetitor yang ikutin, berarti bisnis kita bagus gitu. Karena orang nggak mungkin akan ikutin bisnis yang jelek gitu. Dan menginspirasi berarti kan Mbak. Amin. Dan satu sisi kompetitor jadi bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain yang nggak bisa di kita gitu. Betul. Berarti memang segala sesuatu yang negatif tidak perlu direspon secara negatif juga ya. Benar. Luar biasa Mbak. Udah. Terus kalau ngomongin video, balik lagi Mbak ke Semangka Melon. Itu sempat efeknya kan luar biasa ya, sampai yang paling terakhir itu diundang sama Raffi Ahmad ya. Ya, jajaran. Itu memang karena video itu kah? Terus pasti pertanyaannya adalah, ya ini yang Semangka Melon kemarin ya, atau gimana Pak? Pas pertama kali ketemu?
Jadi kalau misalkan, jadi kan kita sempat diundang ke beberapa tempat. Iya, Ada Ria apa itu? Ricis, Oke. ada Jajaran. Heeh. Kalau Ria Ricis itu Ulang karena tahunnya Kak Ria itu ngundang ke ulang tahunnya Moana. anaknya ya. Jadi Kak Ria itu nge-review saladnya di Oh, YouTube. Terus kita oke. bilang, aku bilang thank you ya Kak Ria. Terus habis itu Oh, ternyata malah diundang gitu. Malah oh, diundang, ya udah jadinya kita happy juga untuk support saladnya di iya 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 situ. iya iya, Gitu. oke. Kalau Jajaran memang waktu itu diundang juga sama timnya Jajaran gitu. Oke, di acara ulang tahunnya Moana juga Oh sama. si Regis kan Regis Iya iya iya. nonton Moana. Cipung ya berarti anaknya. Tapi itu kan memang dia punya acara rutin. Kalau Oh, Jajaran situ kayak 2 minggu sekali gitu. oh, oke. Wah itu responnya pertama kali ketemu Mbak Yola yang ditanyain apa Mbak Sama sama mereka? sama mereka. Nggak sih, mereka nggak bahas itu. Mereka malah lebih ke penasaran sama produk. Oh, Mm-mm. oke. Berarti memang eh, berita itu tuh malah jadi istilahnya Pembuka rezeki. kado ya, kado dalam kemasan yang kurang bagus. Ya kayak Bener-bener. bener kayak gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus nextnya nih Mbak, kalau perbedaannya saladnya dulu sama sekarang itu di bagian apa sih? Saladnya dulu sama sekarang. Kalau saladnya dulu, menurut aku adalah jualan yang memang jualan aja gitu. Oke. Jadi tuh kayak kan semuanya mulai dari rumah, macam-macam gitu kan. Kalau sekarang saladnya itu mungkin udah bisa dibilang kayak bisnis yang udah ada strukturnya gitu. Oke, lebih Jadi terorganisir ya. iya, udah ada SOP-nya. Jadi standar dari satu cabang ke satu cabang kita berusaha sangat jaga, walaupun di lapangan mungkin para entrepreneur ngerti ya gimana operasional itu luar biasa banget, Iya, iya, iya. harus dijagain gitu. Ya mungkin perbedaannya itu. Jadi kalau dulu semuanya sendiri, kalau sekarang kita udah punya tim gitu. Oke. Dan bisa dibilang sekarang udah sistemnya udah oke ya Mbak ya? Diperbaiki terus. Ketemu sistem yang udah lumayan fit itu berapa tahun sih Mbak? Oh, sampai hari ini aja masih Oke. masih apa ya? Kita masih mencari terus mana yang terbaik karena apa namanya? Setiap hari itu pasti ada sistem baru yang bisa dicoba gitu. Oke. Dan saladnya ini kan sebenarnya kaitannya erat banget sama Mbak Yola sendiri kan. Karena dari awal Mbak Yola memang bisa dibilang menginspirasi banyak orang. Terus tiap hari dulu aku juga lihat di Instastory cicipin saladnya. Bener-bener tiap hari loh itu. Terus sempat live bareng live juga kan, pas sering live juga. Nah kalau menurut Mbak Yola, kalau seorang bisnis itu penting nggak sih Mbak bangunin personal branding gitu? Penting untuk orang yang nggak punya modal kayak aku sih. Karena sekarang maksudnya kalau misalnya orang nggak punya modal, dia ngiklan dia harus endorse, harus ads, harus macem-macem gitu. Yang aku tahu dulu, aku manfaatin dari orang-orang yang kenal aku dulu nih. Mungkin teman aku tuh nggak kayak sebanyak orang-orang yang followersnya jutaan gitu. Tapi at least misalkan teman aku ada 50 orang, terus mereka lihat at least 5% deh yang mau cobain, mulai dari situ dulu kan. Terus gimana caranya memanfaatkan yang ada dulu gitu. Kalau memang kita sadar, salah satu jalan yang bisa dilakuin supaya marketingnya gratis adalah dengan diri sendiri ya. Coba dulu gitu. Dulu followersnya Mbak Yola berapa sih Mbak? Awal-awal mulai? Aku juga udah lupa Mas, kayaknya belasan ribu deh. Oke. Ya. Memang dari sendiri bangun personal branding, dan sampai sekarang pun kalau orang beli masih nge-tag Mbak Yola nggak sih? Masih. Iya kan? Iya. Wah itu ini banget siapa? Bisa dibilang udah kalau saladnya ya Mbak Yola ya. Kayaknya gitu Mas. Terus kalau kayak gitu tantangannya ini nggak sih Mbak? Kalau buat bikin second bisnis atau second brand itu, karena aku pernah Mbak Yola tuh orangnya ngulik, suka masak. Sempet bikin roti nggak sih Mbak? Pernah sempet roti, sempet masakan rumah. Ya. Terus, tapi yang sempat itu kan roti itu namanya apa ya? Rotinyo. Terus yang sempat dijual lagi tuh ada beberapa, dan akhirnya sekarang jus ya Mbak ya? Ya jus. Hola jus. Bukan. Apa Mbak?
Juicy Juice. Berarti brand yang kedua keluarnya adalah Juice ya, Juicy Juice. Iya. Nah itu memang ada kendala sendiri nggak Bu kalau bikin second brand yang tadinya udah lekat banget sama kita nih? Karena jujur aku juga kalau bisa di Kulit Jogja kan aku banget. Nah ketika bikin second brand tuh yang mesti yang apa personal brandingnya beda apa gimana tuh gimana Mbak? Mungkin karena sektornya masih sama ya, bahan bakunya masih sama, dan dia juga menempel. Jadi ibaratnya orang mau beli saladnya di situ ada menu juicy, Oke. orang mau beli juicy di situ ada menu salad, jadi nggak terlalu susah sih. Oh, berarti Gitu. Juicy Juice ini ada di setiap outletnya Saladnya. Benar. Sekarang Oke. semuanya masih ada di outletnya si saladnya, masih bergabung. Oh, oke. Gitu. Next bakal ada produk baru lagi nggak sih Mbak dari Saladnya? Kita tunggu ya. Mungkin rujaknya. Gitu. Ya, pokoknya kalau sekarang sih masih fokus, cuman nggak tahu nanti. Iya, iya, Cuman nggak iya. akan jauh-jauh dari buah-buahan sih. Iya, iya, iya. Nah, ini Mbak Yola terakhir nih Mbak, buat yang nonton atau yang dengerin Kulkas di Spotify, pesan-pesannya buat Mbak Yola yang buat pengusaha kuliner sekarang nih, baik yang mau mulai atau yang lagi merintis. Oke, buat teman-teman yang lagi mulai atau lagi merintis, sebenarnya kuncinya tuh jangan menyerah sih, jangan gampang menyerah, karena sekarang tuh banyak banget orang pintar, tapi banyak banget orang juga yang gampang menyerah gitu, karena kayak satu rintangan berhenti, padahal kalau sampai ada rintangan terus kita berhasil, berarti kita udah satu step dibanding orang-orang yang udah berhenti gitu. Jadi semangat terus. Terima kasih Mbak Yola. Sama-sama. Berarti bisa dibilang kalau misalnya teman-teman nemuin rintangan, digaspol aja ya Mbak ya. Pokoknya cari solusinya. Cari solusi ya, karena namanya masalah pasti ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya namanya bukan masalah. Benar. Terima kasih banyak Mbak Yola, ditemenin sama suami yang tercinta, yaitu Kohandi, Koko Kulineran. Yang udah main ke Kulkas. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Saladnya juga, walaupun followernya udah banyak. Di @salad Salad tiknyo. Terus juicy juice-nya Juicy titik jus. kalau Mbak Yolandanya Yolanyo. Yolanyo. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.